Halo Sobat Cek Fakta. Dunia sepak bola Asia kini menghadapi guncangan besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. AFC lama, federasi yang telah memimpin sepak bola Asia selama puluhan tahun, kini menghadapi krisis serius. Kabarnya, 80% sponsor besar resmi kabur dan bergabung dengan Uni AFC baru, federasi alternatif yang mulai mendominasi geopolitik olahraga Asia. Saat ini, hanya tersisa 4 negara yang masih setia di AFC lama, sementara Uni AFC baru semakin menguat. Fenomena ini tidak hanya mengubah peta finansial, tetapi juga menggeser keseimbangan kekuatan di level regional. Video ini akan membahas secara mendalam siapa saja sponsor yang pindah, alasan mereka, implikasi politik dan olahraga, serta dampaknya bagi negara-negara Asia, termasuk Indonesia. AFC Asian Football Confederation sejak didirikan pada tahun 1954 menjadi pusat pengaturan sepak bola Asia, mulai dari kompetisi regional, turnamen klub, hingga regulasi pengembangan pemain muda. Namun, seiring berjalannya waktu, muncul ketimpangan signifikan antara negara-negara anggota. Negara-negara kaya Timur Tengah seperti Arab Saudi, Qatar, dan Uni Emirat Arab mendominasi keputusan penting berkat pengaruh finansial mereka. Distribusi dana pembangunan, hak siar, sponsor, dan alokasi turnamen cenderung menguntungkan negara-negara tersebut, sementara negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara sering terpinggirkan. Puncak ketegangan muncul ketika beberapa pejabat FC membuat pernyataan kontroversial yang menyebut Asia Timur sebagai kawasan miskin dan lemah secara finansial, memicu kemarahan negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, China, dan Australia. Mereka menilai pernyataan itu tidak hanya merendahkan secara ekonomi, tetapi juga meremehkan prestasi sepak bola Asia Timur yang telah menunjukkan kualitas tinggi di level internasional. Menanggapi ketidakadilan ini, beberapa negara memutuskan untuk membentuk federasi alternatif sementara dinamai Uni AFC baru. Diskusi dilakukan secara tertutup dan melibatkan pimpinan Federasi Nasional Jepang, Korea Selatan, China, Australia, Thailand, Vietnam, dan Arab Saudi. Tujuan mereka adalah menciptakan federasi yang lebih adil, transparan, dan merata, di mana semua negara anggota memiliki hak suara yang sama, tanpa dominasi kelompok tertentu. Uni AFC baru diformulasikan dengan prinsip-prinsip utama: distribusi dana merata untuk pembangunan liga, akademi, dan infrastruktur. Keadilan kompetisi, termasuk format turnamen yang setara untuk semua tim nasional dan klub. Transparansi dalam pengambilan keputusan, mengurangi dominasi beberapa negara kaya di AFC lama. Langkah ini menandai babak baru dalam sejarah sepak bola Asia, di mana politik, strategi nasional, dan olahraga saling berpadu. Fenomena yang paling mengejutkan adalah perpindahan sponsor besar. Menurut sumber terpercaya, lebih dari 80% sponsor AFC lama resmi pindah ke Uni AFC baru. Sponsor ini termasuk perusahaan telekomunikasi, maskapai penerbangan, perbankan, dan brand internasional yang selama ini mendukung kompetisi AFC lama. Alasan mereka pindah cukup jelas: transparansi lebih baik. Uni AFC baru menawarkan regulasi yang jelas untuk hak siar dan promosi sponsor. Distribusi lebih merata. Sponsor merasa investasinya lebih dihargai dan dapat menjangkau pasar regional secara optimal. Stabilitas politik. AFC lama kini terlihat rapuh dan penuh konflik, sehingga risiko finansial lebih tinggi jika tetap bertahan. Perpindahan ini tidak hanya berdampak finansial, tetapi juga simbolis. Uni AFC baru kini dipandang sebagai federasi masa depan, sementara AFC lama kehilangan kredibilitas. Dengan kehilangan sebagian besar sponsor, AFC lama kini berada dalam posisi kritis. Dampak finansialnya termasuk pendapatan menurun drastis, mengurangi alokasi dana untuk turnamen, akademi, dan pengembangan pemain muda. Kesulitan mengadakan kompetisi regional karena sponsor adalah salah satu pilar utama keberlangsungan turnamen. Dominasi negara tertentu memudar karena negara kaya yang selama ini mendominasi juga mulai mendukung Uni AFC baru. Secara politik, AFC lama kini hanya memiliki 4 negara yang masih setia, yang membuat posisi mereka semakin lemah dalam pengambilan keputusan di level regional dan internasional. Kepercayaan FIFA juga mulai diuji, karena stabilitas federasi regional menjadi faktor penting bagi pengakuan internasional.
Menurut laporan, 4 negara yang masih setia di AFC lama adalah negara-negara yang memiliki kepentingan strategis tersendiri. Negara dengan sejarah panjang loyalitas di AFC lama, negara yang memiliki investasi besar dalam turnamen AFC lama, negara yang menilai risiko pindah terlalu tinggi dibandingkan keuntungan jangka panjang. Negara-negara ini tetap mempertahankan AFC lama, namun mereka kini menghadapi isolasi relatif. Konflik antara AFC lama dan Uni AFC baru akan menentukan masa depan sepak bola mereka di level regional maupun internasional. Uni AFC baru kini menjadi pusat perhatian karena sejumlah keuntungan strategis. Distribusi dana merata membuat negara anggota baru memiliki kesempatan berkembang lebih cepat. Hak siar dan promosi sponsor lebih jelas, memungkinkan investasi yang lebih besar dan stabil. Kekuatan diplomasi dan politik meningkat karena Uni AFC baru diakui FIFA dan memiliki dukungan mayoritas negara kuat di Asia Timur dan Tenggara. Namun risiko tetap ada. Dualisme federasi bisa membingungkan pemain, klub, dan fans. Konflik regulasi dalam kompetisi resmi AFC lama, termasuk Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Tekanan finansial jangka pendek, karena transisi sponsor dan perubahan struktur turnamen memerlukan adaptasi cepat. Bagi Indonesia, fenomena ini memiliki implikasi besar. Indonesia dilaporkan ikut Uni AFC baru yang memberikan kesempatan mendapatkan regulasi lebih adil, termasuk pengembangan pemain muda dan liga profesional. Akses sponsor yang lebih besar, karena sebagian besar sponsor pindah ke Uni AFC baru. Peluang diplomasi regional untuk memperkuat posisi di level Asia Timur dan Tenggara. Namun risiko juga nyata. Slot Piala Asia 2027 bisa terancam karena AFC lama masih memegang otoritas resmi turnamen. Dualisme federasi bisa menimbulkan konflik, seperti jadwal turnamen yang tumpang tindih dan hak siar yang diperebutkan. Negara-negara Asia Tenggara lainnya harus menilai strategi mereka. Ikut Uni AFC baru atau tetap setia pada AFC lama. Keputusan ini akan menentukan masa depan sepak bola regional. Media Asia Timur dan Tenggara ramai memberitakan fenomena ini. Beberapa media menyebut Uni AFC baru sebagai revolusi sepak bola Asia, sementara lainnya menyorot kehancuran finansial AFC lama dan loyalitas 4 negara yang tersisa. Di media sosial, opini terbagi, pendukung Uni AFC baru berharap federasi baru bisa membawa keadilan dan pertumbuhan. Pendukung AFC lama menilai perubahan ini berisiko mengganggu stabilitas turnamen. Pengamat memperingatkan bahwa dualisme federasi bisa membingungkan fans dan sponsor, terutama di turnamen internasional. Fenomena ini membuktikan bahwa sepak bola bukan sekadar olahraga, tetapi arena politik, strategi, dan diplomasi regional. Dengan 80% sponsor pindah, hanya tersisa 4 negara di AFC lama, dan pengakuan FIF terhadap Uni AFC baru, peta sepak bola Asia sedang mengalami perubahan drastis. Uni AFC baru diperkirakan akan mendominasi kompetisi regional dan menjadi pusat investasi sponsor baru. AFC lama harus melakukan reformasi signifikan agar tetap relevan, termasuk memperbaiki transparansi dan distribusi dana. Negara-negara anggota baru akan memiliki kekuatan politik dan finansial yang lebih besar, sementara negara yang tetap setia harus bersiap menghadapi isolasi relatif. Indonesia dan negara Asia Tenggara lainnya berada di persimpangan strategis, memilih peluang pertumbuhan di Uni AFC baru atau menjaga stabilitas jangka pendek di AFC lama. Fenomena perpindahan sponsor dan dualisme federasi mengajarkan beberapa hal penting. Diplomasi olahraga sama pentingnya dengan strategi di lapangan. Transparansi dan distribusi yang adil menjadi faktor utama bagi investasi sponsor. Keputusan jangka panjang harus mempertimbangkan risiko dan peluang di level regional maupun internasional. Dualisme federasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi negara-negara anggota. Sobat Cepak Tait, sepak bola kini bukan sekadar skor di lapangan, tapi politik, strategi, dan manajemen sumber daya yang menentukan masa depan negara di kancah internasional. Itulah kisah lengkap tentang 80% sponsor kabur dari AFC lama dan bergabung ke Uni AFC baru, kepanikan AFC lama, dan dinamika 4 negara yang tersisa. Dunia sepak bola Asia kini memasuki era baru, di mana politik, strategi nasional, dan olahraga saling berpadu. Jangan lupa like, share,
dan subscribe channel Cek Faktaid untuk terus mengikuti analisis mendalam, investigasi sepak bola, dan fakta olahraga Asia yang jarang dibahas media lain. Di sini, kita tidak hanya menonton sepak bola, tapi memahami ceritanya sampai tuntas.